wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 tentang asesmen dinamik. Definisi dari penilaian dinamik. Penilaian dinamis adalah bagian dari konsep umum dari penilaian interaktif yang dilakukan dengan lebih interaktif dengan pendekatan psikologis dalam hal pemberian instruksi, pengajuan pertanyaan, dan pencatatan tanggapan. Menurut Haywood dan Zuril, penilaian dinamis adalah bagian dari penilaian interaktif yang mencakup pengajaran mediasional yang terencana. Penerapan penilaian dinamis. Ahli penilaian dinamis telah menyarankan bahwa metode ini sangat berguna ketika skor pada tes standar normal rendah dan terutama ketika mereka tidak sesuai dengan informasi dari sumber lain. Kegiatan belajar bagi anak keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, gangguan emosional, gangguan kepribadian, atau defisit atau merosotnya motivasi. Ada masalah bahasa seperti kosakata yang sedikit, perbedaan antara bahasa aslinya, bahasa ibu dengan bahasa sekolah atau tempat kerja, atau keterlambatan perkembangan bahasa. Batasan penilaian dinamis. Pendekatan penilaian dinamis ini melibatkan beberapa upaya untuk mengubah kinerja peserta ujian. Banyak tafsir tentang data tergantung pada keterampilan dan pengalaman penguji. Keandalan kesimpulan tentang kekurangan dalam fungsi kognitif belum subtle. Artinya penguji yang berbeda dapat mencapai kesimpulan yang berbeda, yang mencerminkan pelatihan dan pengalaman mereka sendiri. Tes kecerdasan standar adalah instrumen yang sangat baik untuk umum dengan tujuan klasifikasi, yaitu kegiatan yang berguna ketika seseorang sedang merencanakan alokasi sumber daya yang terbatas atau upaya untuk menempatkan individu dalam kelompok di mana mereka dapat dilayani secara efektif. Untuk mengidentifikasi anak-anak dan remaja berbakat dan sehingga mereka dapat dididik di kelas yang membutuhkan lebih banyak investasi sumber daya intelektual daripada masyarakat pada umumnya. Mengidentifikasi orang-orang yang tersebar, yaitu mereka yang cenderung mengalami keterbelakangan mental dan untuk yang membutuhkan atau mendapatkan keuntungan dari pelayanan pendidikan khusus. Korelasi antara tes kecerdasan biasanya dianggap sebagai korelasi yang kuat. Ada kesalahan yang substansial dalam menggunakan IQ untuk memprediksi prestasi sekolah individu. Kegunaan IQ bukan bahkan untuk mengklasifikasi adalah sesuatu yang terbatas. Tes kecerdasan standar adalah lebih cenderung membuat individu tampak kurang cerdas daripada mereka mampu membuat mereka tampak lebih cerdas. Menurut Utley, Haywood, dan Masters, tidak dapat meyakinkan bukti untuk mendukung klaim bahwa tes standar secara inheren bias terhadap kelompok tertentu dalam populasi, seperti etnis dan minoritas. Instrumen penelitian psikopendidikan yang minoritas dan skor kelompok mayoritas berbeda kevalidannya menurut kriteria yang relevan dengan dasar teoritis tes. Itu mungkin dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut sebenarnya memiliki beberapa macam validitas. Salah satunya diantaranya adalah validitas sehubungan dengan penggunaan yang akan diuji. Tes yang menghasilkan kecerdasan mungkin memiliki validitas yang kuat dalam aspek mampu memprediksi aspek kinerja dan aspek yang dapat dikaitkan dengan konsep kecerdasan. Mungkin suatu tes memiliki validitas yang buruk dalam memprediksi responsivitas terhadap hal tertentu yang menyebabkan pengajaran memenuhi kebutuhan yang tertentu. Kesimpulannya, menurut Utley, Haywood, dan Master, tes kecerdasan standar tidak wajar jika diminta melakukan pekerjaan yang sekarang yang dianggap penting. Etnis minoritas mungkin terutama tunduk pada keputusan dan penempatan yang salah berdasarkan tes kecerdasan standar, bukan karena bias tes atau
adaptabilitas yang buruk. Tetapi karena orang yang berbeda secara etnis dan budaya mungkin saja berbeda, yang membutuhkan pendekatan yang berbeda, yang tidak teridentifikasi dengan tes normatif standar. Ini adalah masalah publik. Penilaian dinamis berpotensi menjadi tambahan penting untuk tes kecerdasan standar, terutama digunakan untuk etnis minoritas dan orang-orang yang berbeda secara sosial. Konsep dan asumsi fundamental. Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama yaitu kemampuan yang penting untuk belajar, khususnya tidak dinilai dengan tes kecerdasan normatif dan standar. Yang kedua, mengamati pembelajaran perlu lebih berguna daripada membuat katalog. Yang ketiga, mengajar dalam ujian menyediakan cara berguna untuk menilai potensi sebagai lawan kinerja. Semua orang biasanya berfungsi kurang dari kapasitas intelektual mereka. Banyak kondisi yang tidak mencerminkan potensi intelektual yang bisa dan biasa dilakukan yang dapat mengganggu ekspresi kecerdasan seseorang. Pendekatan untuk penilaian dinamis. Pendekatan kami ini terhadap penilaian dinamis sebenarnya adalah pendekatan psikologi dan penilaian psikoedukasi secara umum. Pendekatan ini mencakup penggunaan dynamic assessment untuk tujuan penemuan jawaban atas pertanyaan yang spesifik sebagai taktik khusus dalam strategi penilaian yang mencakup metode yang lebih stasional seperti pengujian standar. Pertanyaan yang sering muncul dalam penilaian dinamis adalah mengapa menggunakan penilaian dinamis. Kami membutuhkan tujuan utama dari dynamic assessment dari penilaian statis dan normatif sepanjang mempertimbangkan apa yang ingin dicari pelaksanaan tes kemampuan, yaitu pertanyaan apa yang ditanyakan tentang proses penilaian. Tujuan kedua dari tes kecerdasan standar adalah klasifikasi, yaitu menempatkan ke dalam kategori atau rentang kecerdasan orang-orang tersebut yang mendapat skor pada IQ tertentu. Ini dilakukan dengan asumsi orang-orang itu yang mencapai nilai serupa pada tes memiliki karakteristik yang cukup secara umum untuk menjamin perlakuan atau pengaturan pendidikan yang serupa. Pengujian kecerdasan dengan tes standar adalah bagian dari usaha nomotetik upaya untuk menemukan dan menerapkan hukum umum pembangunan dan perilaku yang berlaku di banyak orang. Penilaian dinamis sebaiknya merupakan bagian dari ideografis, yaitu upaya untuk menemukan karakteristik, terutama potensi pembelajaran yang efektif dari individu tanpa mengacu pada kinerja seseorang. Aspek utama dari pendekatan ini adalah adanya hubungan antara peran penguji dengan penilaian perusahaan, yaitu intervensi yang mendefinisikan dynamic assessment. Metode penilaian dinamis dapat diatur sepanjang kontinuum intensitas intervensi pada salah satu hal. Model penilaian dinamis. Karakteristik umum dari penilaian dinamis adalah pencarian pembelajaran yang lebih efektif dan kapasitas kinerja daripada yang terwujud dalam pendekatan statis. Karakteristiknya adalah menyusun kembali situasi ujian, belajar dalam ujian, dan intervensi metakognitif, pengajaran digeneralisasikan ke operasi kognitif. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.